Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajarannya bisa lancar. Nah, berdoa menurut ke agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang apa itu persegi dan persegi panjang. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang sifat-sifat bangun persegi dan bangun persegi panjang dengan cara membandingkan kedua bangun tersebut. Nah, anak-anak tahu nggak sih kalau kita itu bisa membentuk bangun persegi dan persegi panjang dari benda-benda yang ada di sekeliling kita. Nah, contohnya seperti sedotan. Nah, ini sedotannya Ibu gabung menjadi satu supaya membentuk persegi dan persegi panjang. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat bangun persegi dan persegi panjang nih. Kita mulai dari pengenalan sudut dan sisi. Nah, kali ini kita akan memulai dari sudut dan sisi. Nah, sudut itu yang mana sih? Anak-anak, sudut itu adalah perpotongan dua sisi. Jadi, sisi itu yang ini. Nah, ketika mereka bertemu, maka mereka akan membuat perpotongan. Sehingga ketika bertemu perpotongan, maka membentuk sudut. Ini dinamakan sudut. Nah, anak-anak, yuk sekarang kita hitung terlebih dahulu nih. Tadi kita udah tahu kan sisi itu seperti apa. Nah, kita hitung total sisi yang ada di persegi dan di persegi panjang. Nah, coba kita mulai dari perseginya dulu. Yuk hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4. 4. Nah, berarti total sisinya ada 4. Nah, bagaimana dengan persegi panjang? Apakah sama? Kalau kita lihat nih, sama ya, berarti ada 4 juga. Karena ini ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang kita akan mulai lagi dari sudut. Tadi sudut kita udah tahu ya sudut itu yang mana. Sekarang kita hitung yuk, banyak sudut dari persegi dan persegi panjang itu ada berapa? Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4. Berarti berlaku juga ya untuk persegi panjang, dia mempunyai 4 sudut. Nah, sekarang kita sudah mengetahui sudutnya. Kalau kita lihat, coba kita lihat dari sudutnya, salah satu sudutnya. Dia itu berbentuk huruf apa sih anak-anak? Ada yang tahu nggak nih? L, Bu. Huruf L, betul. Nah, kalau kita lihat, huruf L itu bentuknya apa? Siku-siku. Jadi membentuk, betul, sudut siku-siku. Dan satu sudut bernilai 90 derajat. Nah, kita udah tahu nih kalau persegi dan persegi panjang sama-sama memiliki sudut siku-siku ya. Bisa kita lihat sama-sama membentuk huruf L masing-masing. Terus berarti total salah satu sudutnya itu ada 90 derajat. Nah, berarti kalau misalkan kita mau cari tahu total sudutnya, maka kita tinggal kalikan saja nilai sudut dikali 4 sudut karena mereka masing-masing mempunyai 4 sudut ya. Berarti total sudutnya ada berapa anak-anak? 90 derajat dikali 4. Berapa ayo? 360 derajat. Ya, betul. Betul. Jadi ada 360 derajat pada kedua bangun persegi dan persegi panjang. Nah, kali ini kita akan mencari tahu tentang simetri lipat, sumbu simetri, dan simetri putarnya.
Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menyuruh kalian untuk membawa atau membuat bangun persegi dan persegi panjang dari kertas berwarna. Nah, apakah kalian sudah mempersiapkannya? Sudah, Ibu. Wah, ternyata udah persiapkan ya. Nah, Ibu juga sudah nih. Jadi kita masing-masing pegang 2 ya. Nah, sekarang kita akan mengetahui sumbu simetri dan simetri lipat. Nah, sebenarnya sumbu simetri dan simetri lipat itu sama caranya, tapi ada perbedaannya. Nah, sekarang kita mulai dari sumbu simetri terlebih dahulu. Apakah di sekitar kalian ada pulpen atau pensil? Ada, Ibu. Ada ya? Oke. Oke. Nah, sekarang kita akan taruh pulpen atau pensilnya di bagian pertengahan. Coba kita taruh di pertengahan. Nah, apakah membagi rata menjadi 2 bagian yang sama? Iya, Bu. Wah, ternyata membagi rata menjadi 2 bagian yang sama ya. Nah, ini dinamakan sumbu simetri. Jadi, simetris ya. Nah, kemudian berarti terhitung 1 sumbu simetri. Kemudian bagaimana kalau kita taruh secara miring? Seperti ini. Apakah terbagi juga menjadi 2 bagian yang sama? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, betul. Jadi terhitung 2 sumbu simetri. Kemudian bagaimana kalau serong atau menyamping seperti ini? Apakah terbagi menjadi 2 bagian yang sama? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, berarti berlaku juga untuk bagian sudut A dan C ya. Nah, seperti ini. Berarti terhitung berapa sumbu simetri ini yang dipunya oleh persegi? 4. Betul, 4. Nah, begitupun juga dengan simetri lipat. Jadi, simetri lipat persegi mempunyai totalnya adalah 4. Nah, coba kita lihat nih, cara simetri lipat itu perbedaannya tinggal kita lipat saja. Nah, coba kita lipat secara lurus nih, seperti ini. Ya. Terus lalu menyamping seperti ini nih. Ya, terhitung 2 simetri lipat ya. Kemudian sudut B dan D kita lipat. Ya. Lalu A dan C. Iya, betul. Nah, jadi dia mempunyai 4 simetri lipat. Nah, bagaimana dengan persegi panjang? Apakah sama? Coba sekarang kita lihat ya. Kalau misalkan kita siapkan lagi nih pensil atau pulpennya. Nah, terus kita taruh di tengah-tengah. Apakah terbagi rata menjadi 2 bagian yang simetris? Iya. Ya, betul. Jadi terhitung 1 sumbu simetri ya. Lalu bagaimana dengan menyamping? Apakah sama juga? Terbagi rata menjadi 2 bagian yang sama? Iya, Bu. Iya, jadi terhitung 2 sumbu simetri. Bagaimana kalau menyerong A dan C? Kita berikan pulpen atau pensil. Apakah terbagi rata menjadi 2 bagian yang sama? Tidak. Tidak, iya betul. Karena persegi panjang ini bentuknya lebih panjang daripada persegi. Begitupun juga berlaku dengan B dan D ya. Nah, terus itu juga berlaku untuk simetri lipat. Kalau kita lipat seperti ini, ayo kita lipat pertengahannya, maka akan membentuk 2 bagian yang simetris. Iya, kalau kita kesampingkan, iya, terbagi rata menjadi 2 bagian yang sama. Nah, kalau kita lipat B dan D, ada yang kurang, ada yang lebih ya, bisa dilihat. Maka, iya, tidak terbagi rata menjadi 2 bagian yang sama. Begitupun juga A dan C. Maka, sumbu simetri dan simetri lipat pada persegi panjang
terhitung berapa? 2. Iya, betul 2 ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke simetri putar. Apa itu simetri putar? Simetri putar itu ketika kita putar bidang datarnya, bidang persegi dan persegi panjang, kita lihat apakah cocok dengan bingkai. Nah, makanya kita perlu bingkainya terlebih dahulu. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan bingkai persegi dan persegi panjang. Apakah terlihat? Ada ini ya, spidol putih. Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Nah, ini sudah Ibu tempelkan ya. Ini adalah jarum nih, kalau misalnya kalian lihat lebih dekat lagi. Jadi ini ada jarum yang menjadi pusat simetris untuk membantu kita memutarnya biar nggak kemana-mana bidangnya. Nah, sekarang kita putar ya. 1. Nah, sekarang dilihat nih anak-anak, apakah mengisi bingkai dengan tepat? Iya, Bu. Ya, berarti terhitung 1 simetri putar. Sekarang kita putar lagi. Apakah mengisi bingkai dengan tepat lagi? Iya, Bu. Oke, berarti terhitung 2 simetri putar. Lalu kita putar kembali nih. Apakah mengisi lagi? Iya, Bu. Oke, berarti terhitung 3 simetri putar. Lalu bagaimana kalau kita balikan lagi ke seperti posisi semula, di mana A tadi di kiri ya? Nah, apakah kembali lagi menjadi Nah, ketika kembali ke posisi semula, apakah membentuk apa atau mengisi bingkai dengan tepat? Tepat, Bu. Iya, betul. Berarti terhitung 4 simetri putar. Nah, bagaimana dengan persegi panjang? Apakah sama? Sebentar ya, Ibu tempel terlebih dahulu. Ibu sudah menempelkan bangun persegi panjang di bidangnya yang sudah Ibu itu. Nah, sekarang kita akan memutarnya nih. Nah, coba perhatikan baik-baik. Apakah mengisi bidang dengan tepat secara penuh? Tidak, Bu. Tidak, berarti tidak terhitung simetri putar. Lalu bagaimana dengan kita putar lagi nih? Nah, apakah terisi dengan penuh juga bingkainya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, betul. Berarti terhitung 1 simetri putar. Nah, bagaimana kalau kita putar kembali? Apakah mengisi bingkai dengan penuh? Tidak ya, ada yang kurang. Dan ada yang lebih juga. Jadi tidak terhitung simetri putar. Terus kita kembalikan posisinya seperti semula, di mana A tadi di kiri ya. Apakah mengisi bingkai dengan tepat? Iya, Bu. Iya, jadi tadi udah kehitung berapa tuh simetri putarnya pada persegi panjang? Ada 2. Betul, 2. Nah, kalau tadi persegi ada berapa? 4. 4, betul. Oke, sekarang ini kita sudah selesai semuanya. Ibu akan memperjelas lebih dalam lagi ya. Ibu akan menampilkan gambarnya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, sebentar. Nah, kita mulai dari bangun perseginya dulu ya. Jadi, tadi itu ada 4 sisi. Nah, tadi ini sisinya ya. Terus terhitungnya 4. Nah, kenapa bisa dibilang sisi yang beraturan? Ada yang tahu nggak nih? Nggak tahu? Oke. Dia bisa dibilang beraturan karena panjang sisinya sama panjang tiap-tiap sisi. Bisa kita lihat ya. Nah, kemudian pada sudutnya kita bisa lihat ini ketika sisi dan sisi berpotongan, maka akan terbentuk sudut. Nah, bentuk sudutnya tadi adalah
Nah, tadi bentuk sudutnya adalah siku-siku yang bernilai 90 derajat. Nah, kalau misalkan kita kalikan semuanya, atau kita jumlahkan, maaf, maka akan menghasilkan total sudut yang bernilai 360 derajat. Terus tadi juga kita sudah bisa mengetahui ya bahwa ada 4 sumbu simetri dan 4 simetri lipat. Perbedaannya kalau sumbu simetri itu kita berikan garis. Nah, kalau simetri lipat tinggal kita lipat saja polanya seperti sumbu simetri. Lalu juga persegi mempunyai dua pasang sisi sejajar. Bisa kita lihat nih pada bagian kiri. Jadi yang atas dan bawah ini sama-sama berhadapan nih, atas dan bawah. Maka dia bisa dibilang satu pasang sisi sejajar. Dan kalau yang ini yang bagian samping atau kiri dan kanan sama-sama berhadapan juga. Maka totalnya ada dua pasang sisi sejajar atau sisi yang berhadapan. Kemudian kita beralih ke persegi. Nah, pada persegi panjang itu memiliki beberapa kesamaan sama dengan persegi. Misalkan ada 4 sisi, jadi bisa kita lihat ada 4 sisi yang tidak beraturan. Tadi kalau persegi itu kan beraturan, kalau persegi panjang tidak beraturan. Nah, tadi kita udah tahu alasan kenapa dia bisa beraturan. Karena sama panjang. Nah, kalau persegi panjang, kenapa bisa tidak beraturan? Ada yang tahu tidak? Karena sisinya tidak sama panjang, Bu. Betul, jadi sisinya tidak sama panjang. Nah, bisa kita lihat ada yang lebih pendek, ada yang lebih panjang. Nah, seperti itu ya. Terus kalau kita lihat juga ada perbedaannya nih. Kalau misalkan persegi itu memiliki 4 sumbu simetri dan 4 simetri lipat. Tapi kalau di persegi panjang, karena bentuknya itu lebih panjang, maka lebih terbatas dia untuk diberikan garis atau lipatan supaya dia bisa simetris. Maka cuman hanya 2 saja, atas dan maksudnya lurus dan miring. Lalu untuk bentuk sudutnya sama ya, yaitu siku-siku yang berbentuk L, terus bernilai 90 derajat, dan totalnya pun juga 360 derajat. Nah, dia juga punya 2 simetri putar ya. Oke anak-anak, nah sekarang kita sudah belajar tentang sifat-sifat persegi dan persegi panjang. Coba kita melakukan refleksi ulang. Tadi ada yang ingat gak sifat-sifatnya itu ada apa aja? Bisa sebutin gak nih? Persegi, semua sisinya sama panjang. Iya, Punya betul. 4 simetri lipat. Iya, betul. Nah, yang lain bagaimana? Bagaimana dengan banyak sudutnya, total sudutnya, bentuk sudutnya seperti apa? Ada yang tahu tidak? Aku, Bu. Boleh, Maya. Kalau total sudut persegi itu ada 4, terus bentuk sudutnya itu tadi siku-siku, Bu. Iya, betul. Kalau total sudutnya itu ada berapa? Kalau kita jumlahkan. 360. Iya, betul sekali. 360, Bu. Betul, Reni, Oh, betul, total Dila. sudut yang itu ya, Bu? Iya, Yang yang kalau derajat. kita jumlahkan, jadinya 360 derajat. Oh, alah. Iya. Nah, kayaknya kita udah, kayaknya anak-anak udah mulai paham nih. Nah, sekian pembelajaran hari ini ya. Jadi kalau misalkan ada yang masih kurang paham, bisa dilatih kembali dengan kita lihat bangun persegi dan persegi panjangnya. Sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Ibu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.